Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emian Waradi. Saya di sini mewakili dari kelompok 6 yang menjelaskan tentang koperasi dari Orde Baru sampai sekarang. Lalu di slide pertama ada kata-kata, yaitu nothing is impossible, anything can happen as long as we believe. Yang artinya tidak ada yang tidak mungkin, apapun bisa terjadi selama kita percaya. Lalu di sini ada pengertian koperasi. Koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan diri sendiri, sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi. Lalu di slide selanjutnya yaitu prinsip koperasi. Yang pertama adalah keanggotaan bersifat sukarela. Lalu yang kedua, keanggotaan terbuka, pengembangan anggota identitas sebagai pemilik dan pelanggan. Lalu manajemen dan pengawasan dilaksanakan secara demokratis sebagai kumpulan seorang-orang modal yang berkaitan dengan aspek sosial dan tidak dibagi. Lalu efisien ekonomi dari perusahaan koperasi. Perkumpulan dengan sukarela, kebebasan dalam pengambilan keputusan dan penetapan tujuan. Lalu yang terakhir, pendistribusian yang adil dan merata akan hasil-hasil ekonomi pendidikan anggota. Sejarah koperasi Orde Baru sampai sekarang. Sejarah perkembangan koperasi di Indonesia, di mana hadirnya koperasi ini merupakan hasil dari realitas perekonomian yang dialami oleh masyarakat Indonesia, di mana masyarakat dengan ekonomi yang terhimpit saling bersinergi untuk bekerja sama agar dapat segera terbebas dari beban ekonomi tersebut. Pada Orde Baru, koperasi mengalami puncak kejayaan melalui kehadiran Badan Usaha Unit Desa atau koperasi unit desa yang berkembang sejak 1970-an. Koperasi ini menjelma menjadi unit penggerak ekonomi bagi desa di Indonesia. Dan pada tanggal 18 Mei 2012, Departemen Koperasi mengusahakan kecil mencegah berubah menjadi Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah melalui Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015. Usaha yang dilakukan sebagai bentuk perhatian pemerintah untuk mengembangkan koperasi dan unit usaha kecil menengah demi kemajuan perekonomian Indonesia. Koperasi pada masa lalu memang berasaskan kekeluargaan, namun di sisi lain banyak bangsa asing seperti Belanda dan Jepang yang memanfaatkan koperasi sebagai industri politik di mana perekonomian Indonesia menjadi bertambah buruk. Rakyat Indonesia juga yang hanya memiliki sedikit pengetahuan mengenai ilmu koperasi malah banyak yang diperas oleh tengkulak dan lintah darat. Hingga akhirnya muncul seorang pati dari Purwokerto yang bernama Raden Ajeng Wiryatamaja yang mencetuskan adanya koperasi sebagai unit simpan pinjam untuk mengatasi masalah perekonomian di Indonesia. Koperasi pada masa sekarang lebih maju dengan adanya pemusatan kegiatan perekonomian dalam berbagai status dan golongan. Mungkin kalau bisa kita nalar, koperasi pada saat ini sudah dikembangkan di berbagai daerah, serta tugas dan wewenang dari anggota lebih fleksibel namun tetap pada landasan utama dan asas yang sama. Selanjutnya perbedaan koperasi pada Orde Baru sampai sekarang. Yang pertama, logo Koperasi Indonesia. Pada 1947 sampai 2012, logo Koperasi Indonesia seperti ini. Sedangkan pada 2012 sampai 2015, logo koperasi diubah menjadi seperti ini, dan pada 2015 sampai sekarang, logo Koperasi Indonesia kembali lagi ke yang dulu.
Logo Koperasi Indonesia pada tahun 2015 ini memberikan kesan modern dan dinamis yang menyiratkan sebuah kemajuan demi terus berkembang, juga mengikuti kemajuan zaman yang berpandangan terhadap perekonomian dengan semangat yang tinggi, menggambarkan seluruh pemangku kepentingan saling bekerja sama secara terpadu dan berkoordinasi secara harmonis dan membangun koperasi Indonesia. Yang terakhir, logo yang dipakai hingga sekarang bentuknya pohon beringin dengan rantai, kapas, dan padi serta timbangan. Yang pertama, roda gigi menggambarkan kerja keras yang secara terus-menerus, rantai menggambarkan ikatan persahabatan yang kokoh, kapas dan padi melambangkan kemakmuran masyarakat. Yang keempat, timbangan menggambarkan keadilan sosial sebagai dasar dari koperasi. Yang kelima, bintang dalam perisai menggambarkan Pancasila sebagai landasan ideal dari koperasi. Yang keenam, pohon beringin yang menggambarkan sifat masyarakat yang tidak mudah goyah dengan segala tekanan dan mampu untuk bersaing. Yang ketujuh, Koperasi Indonesia melambangkan kepribadian koperasi rakyat Indonesia yang merupakan sistem ekonomi yang menggerakkan perekonomian Indonesia. Yang terakhir, warna merah dan putih melambangkan sifat nasional Indonesia yang bangga dan cinta tanah air. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.